DKI Jakarta, dan kita akan melakukan praktek coaching. Dan saya Septiarini Nursanti dari SMPN 151 Jakarta akan bertindak sebagai coach, dipandu oleh dua rekan saya, yaitu saya Ratnasari Yusat Damayanti sebagai coachee, dan saya adalah Lisa Febrianti sebagai observer dari SMP 84 Jakarta. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Liza. Ya, waalaikumsalam Ibu Septi. Makasih ya Bu Liza udah mau nemuin saya di sini nih di ruangan belakang sekolah ini. Iya, kayaknya enak sekali Bu ya. Anginnya. Angin-angin sepoi-sepoi ya Bu ya. Iya, baik. Saya minta Bu. tolong ya Bu Liza, kita kan saya mau mengadakan coaching nih dengan Iya. anak saya. Mm-mm. Tapi Bu Liza yang observer. Oke, boleh. Baik, untuk coaching sendiri Ibu Septi, ya mudah-mudahan nanti saya bisa mengobserver dengan baik. Itu dalam penilaian coaching itu Bu Septi ya, ada beberapa yang dinilai. Yang pertama adalah bagaimana mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching itu sendiri. Dan yang kedua adalah bagaimana menanyakan kompetensi coaching dan apa yang ingin dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan bagian kompetensi mana secara spesifik yang ingin diobservasi. Dan yang keempat adalah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching itu sendiri. Nah, dari sini nanti saya akan menilai dari keempat penilaian itu apakah Ibu ya sebagai coachnya tidak melakukan ya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu salah satunya adalah bagaimana percakapan coaching, kompetensi yang dikembangkan, kemudian secara spesifik kompetensi yang mana yang akan saya observasi nantinya gitu kan, dan yang tepat adalah bagaimana tujuan pengembangannya. Dan apakah sudah Ibu lakukan penilaiannya? Di sini ada 3, tidak dilakukan oleh Ibu sendiri, kemudian sudah dilakukan tapi belum sesuai dengan prinsip coachingnya, dan yang ketiga adalah penilaiannya apakah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah baik Bu, jadi dari 4 penilaian tersebut kan kita sudah tahu coaching itu menggunakan rumusan ini ya Bu ya, Tirta. Nah kira-kira dari mana, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Nah, insya Allah sih nanti kalau pas saya melakukan coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama presence. Saya hadir di situ secara utuh. Hadir secara utuh dengan coaching saya gitu ya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan keterampilan saya coaching itu. Saya menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang Jadi, aktif. saya sebagai coach di situ saya mendengarkan apa masalah yang dialami oleh coach saya. Betul. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin mengembangkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana saat coach itu mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya, saya dapat menggalinya untuk dapat si coach itu menemukan cara atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Jadi bagus sekali ya Bu ya, kompetensi coaching itu ya ada hadir secara utuh, kita menjadi pendengar yang baik, dan satu lagi adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika dalam melakukan coaching. Baik, dari kompetensi yang sudah Ibu Septi sampaikan, kompetensi apa yang menjadi tujuan Ibu di antara 3 itu yang menjadi utama dalam coaching nanti? Yang pertama, mungkin saya ingin saya itu ingin jadi pendengar yang baik dulu untuk coach saya. Nah dari situ, dari pendengar yang baik, tentunya saya akan bisa menemukan dan menggali dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu untuk menanyakan pertanyaan berbobot untuk coach. Jadi ada 2 nih yang ingin saya kembangkan sih yang utama. Baik. Jadi nanti saya sebagai observer ya Bu akan menilai Ibu yang pertama adalah dari walaupun selain dari 3 kompetensi yang akan kita kembangkan, tapi Ibu kita lebih fokus kepada 2. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang aktif, dan kedua adalah mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot selama coaching. Baik Bu Septi, selamat bercoaching dan terima kasih. Terima kasih Bu Liza. Iya, sama-sama. halo Bu Septi. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik.
dari Septi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik, Bu Ratna. Kemarin Bu Ratna telepon saya ya, katanya mau ada yang diskusikan. Iya. Mau diskusi apa? Jadi untuk beberapa saat ini saya ada permasalahan mengenai efek. Ya, assalamualaikum Bu Seti. Waalaikumsalam Bu Liza. Iya, kita ketemu lagi nih Bu ya. Masalah coaching kemarin ya Bu ya. Kemarin kan Ibu ingin mengadakan coaching di mana Ibu lebih fokus kepada beberapa kompetensi yang sudah ada pada coaching, di mana kompetensi itu kemarin Ibu sudah menyebutkan yang akan dicapai adalah hadir secara utuh, menjadi pendengar yang aktif dan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Dan di sini saya sebagai observer, Ibu memilih dua kompetensi yang akan dinilai apakah sudah dilakukan atau tidak dilakukan atau sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coachingnya itu sendiri, yaitu tentang pendengar yang aktif dan mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu Septi ya. Baik, ketika saya melihat coaching tersebut yang Ibu lakukan ya bersama coach, dari 3 kompetensi yang sudah ada yang akan dinilai itu sudah ada semua Bu, udah bagus, iya, ya kan, mulai dari hadir secara utuh, ya kan, menyimak dan menyaksikan permasalahan dari si coach, kemudian yang berikutnya adalah menjadi pendengar yang aktif. Dan Ibu saya lihat juga di situ si coaching memang lebih banyak mengungkapkan permasalahannya, lebih panjang sekali saya lihat ya Bu ya, sehingga Ibu benar-benar menjadi pendengar yang aktif, dan itu saya menilainya sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Ada kemitraan di sana, kemudian ya proses kreatif Ibu ketika mendengarkan itu istilahnya dengan senyum, kemudian dengan mata yang fokus, kemudian ada memaksimalkan potensi yang ada pada si coach itu sendiri. Jadi sudah bagus ya Bu. Nah, untuk yang kedua yaitu mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, dari saya lihat dari tujuan coaching itu sendiri yang kita ketahui ada dalam rumusan Tirta, itu Ibu dalam mengembangkan pertanyaan berbobot juga sebenarnya sudah dilakukan dan sudah sesuai dengan sudah baik juga. Saya lihat mulai dari tujuan pembicaraan sudah ada, kemudian Ibu juga sudah memancing untuk memberikan si coach itu menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan berbobot sekian panjang lebar sehingga kita Ibu mengetahui permasalahan si coach itu sendiri ya Bu ya. Nah, cuman Bu, memang sih sampai ke penguatan sudah bagus ya Bu ya, sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Cuma saya hanya bukan menyalahkan atau apa, cuman sedikit aja tambahan ya, maaf ya Bu ya, karena tadi ada sedikit kata-kata terhadap coach bahwa ini bagaimana langkah ke depannya. Nah, langkah ke depannya berarti kan si coach itu sudah melakukan ya Bu ya. Jadi sebaiknya mungkin kata-katanya kita rubah, karena itu adalah rencana. Mungkin hanya itu aja sih Bu, ada ke depannya itu bagaimana nih selanjutnya ke depannya yang akan Ibu lakukan. Kalau ke depannya itu kan berarti pertemuan yang akan datang yang sudah dilakukan oleh si coach dan coaching ya Bu ya. Seharusnya diganti dengan gimana rencana pengamatan dari permasalahan itu apa yang Ibu lakukan gitu. Iya, jadi hanya itu sedikit aja itu kata-kata itu, karena kalau kata-kata kedepannya itu kan ibaratnya sudah dilakukan, ini kan baru rencana gitu ya Bu ya. Mungkin itu saja. Semua secara keseluruhan sudah sangat baik Bu Rini gitu ya, Bu Setia Rini. Oke. Terima kasih ya Bu Liza. Iya, masukannya sangat bermanfaat bagi saya dan iya. untuk melatih diri saya menjadi coach yang baik. Bagus ya. Oke. Sukses terus ya Bu Rini ya.